wabarakatuh. SMK bisa, YPT 1 unggul. Selamat pagi anak-anak, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar secara daring. Pastikan Anda mengisi daftar hadir pada link yang disediakan di bawah ini. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari sistem pemindah tenaga kendaraan ringan pada materi memelihara kopling kendaraan ringan. Materi ini diberikan kepada kelas 11 TKRO pada semester 1. Oke, anak-anak hebat. Pada pertemuan kali ini ada tujuan pembelajaran yang diharapkan. Yang pertama, siswa dapat menguraikan fungsi dan komponen kopling dengan benar. Yang kedua adalah siswa dapat menyebutkan komponen-komponen kopling dengan benar. Anak-anak hebat, tahukah Anda tentang sistem pemindah tenaga kendaraan ringan? Sistem pemindah tenaga kendaraan ringan yang berfungsi untuk memindahkan atau meneruskan tenaga atau putaran dari mesin ke roda penggerak. Tenaga yang dipindahkan ke roda penggerak digunakan untuk menggerakkan roda kendaraan. Sistem pemindah tenaga terdiri dari beberapa itu diperlukan komponen unit kopling. Tahukah Anda tentang kopling? Kopling terletak di antara mesin dan transmisi. Kopling adalah komponen sistem pemindah tenaga yang berfungsi untuk memutuskan dan menghubungkan aliran tenaga atau putaran dari mesin ke transmisi melalui kerja pedal yang berkaitan dengan roda gigi transmisi. Memindahkan tenaga secara perlahan-perlahan dari mesin ke roda-roda penggerak agar gerak mula kendaraan dapat berlangsung dengan lembut. Mengatur perpindahan. Yang pertama adalah kopling magnet. Kopling magnet menggunakan kemagnetan untuk memutus dan menghubungkan tenaga dari suatu komponen ke komponen yang lain. Sebagai contoh adalah kompresor AC. Yang kedua adalah kopling satu arah atau one way clutch. Kopling satu arah merupakan kopling otomatis yang memutus dan menghubungkan poros penggerak atau driving shaft dan poros yang digerakkan atau drive shaft berdasarkan pada kopling gesek. Kopling gesek adalah kopling yang memanfaatkan gaya gesek untuk meneruskan tenaga atau putaran dari mesin ke transmisi. Menurut mekanisme penggeraknya, kopling dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kopling mekanis dan kopling hidrolik. Kopling mekanis atau mechanical clutch merupakan kopling yang memindahkan tenaga dari pedal ke garpu pembebas secara langsung melalui kabel kopling atau kabel pembebas. Pada kopling mekanis, tenaga penginjakan pada pedal kopling untuk membebaskan kopling diteruskan ke garpu pembebas atau release fork melalui kabel pembebas atau release kabel. Kopling hidrolik atau hydraulic clutch merupakan kopling yang memanfaatkan tenaga hidrolik dari fluida untuk meneruskan daya dari pedal kopling menuju garpu pembebas. Nah, setelah kita mengetahui jenis dan fungsi kopling, sekarang kita akan mempelajari komponen-komponen kopling. Kopling dapat bekerja dengan baik dalam memutus atau menghubungkan tenaga dari mesin ke transmisi karena dukungan komponen-komponen. Adapun komponen-komponen pada kopling tersebut antara lain, yang pertama adalah pedal kopling. Pedal kopling merupakan komponen yang berfungsi mengubah energi mekanik akan garpu pembebas kopling atau release fork. Komponen yang keempat pada sistem kopling, komponen berikutnya, silinder pembebas kopling atau release cylinder. Komponen ini berfungsi mengubah tenaga hidrolis dari master silinder menuju tenaga mekanis yang dapat digunakan untuk menekan garpu pembebas kopling atau release fork. Komponen sistem kopling yang ketiga adalah garpu pembebas kopling atau release fork. Garpu pembebas adalah komponen yang dipasang pada rumah transmisi. Garpu pembebas menerima gaya tekan dari silinder pembebas kopling. Komponen yang keempat yaitu bantalan pembebas kopling atau release bearing. Pada komponen ini
Bantalan yang terletak di antara pegas kopling dan karbu pembebas atau release valve. Bantalan pembebas berfungsi untuk mempermudah gerakan garpu pembebas untuk bergerak maju atau mundur sepanjang penopang bantalan depan transmisi. Komponen yang kelima adalah tutup kopling atau plat cover. Plat cover dikenal dengan istilah matahari kopling atau rumah kopling. Tutup kopling merupakan komponen kopling yang dipasang di flywheel dengan cara dibaut. Tutup kopling berfungsi sebagai tempat dudukan kampas kopling. Tutup kopling ikut berputar bersama dengan flywheel dan kampas kopling sesuai dengan putaran mesin. Komponen yang keenam yaitu kampas kopling atau plat disc. Kampas kopling atau plat kopling merupakan komponen kopling yang berfungsi untuk meneruskan putaran dari mesin ke transmisi dengan lembut dan tanpa terjadinya slip. Bentuknya seperti piringan dan terbuat dari bahan asbes yang tahan terhadap kejutan dan gesekan. Selain itu, kampas kopling harus dapat bekerja dengan cepat dan sempurna ketika tenaga dibebaskan. Komponen yang ketujuh atau yang terakhir adalah roda penerus atau flywheel. Roda penerus atau flywheel merupakan komponen mesin yang berfungsi untuk menyimpan tenaga putar atau inersia selama proses langkah yang dilakukan setiap piston. Nah, bagaimana anak-anak? Apakah Anda sudah memahami? Demikian penjelasan terkait jenis-jenis kopling dan komponen-komponen kopling. Harapannya Anda semua dapat mengerti dan memahami dengan baik. Untuk itu, untuk mengetahui sejauh mana pemahaman Anda tentang materi yang Bapak berikan, tolong kerjakan evaluasi pada link yang telah disediakan di bawah ini atau pada layar atau pada kolom deskripsi. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK bisa, YPT 1 hebat.